Oke, di sini apakah sudah bisa dilihat? OneNote saya, OneNote kosong saya, papan tulis kosong lah Sudah, ceritanya. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita coba lanjutkan dengan pembahasan integral. Ya, eh, sebelum pembahasan integral saya mulai, kelihatannya saya ingin coba bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian tahu aplikasi integral ini di teknik material? Oke, karena banyak sekali di antara kalian yang saya rasa itu baru akan belajar dengan sungguh-sungguh kalau tahu aplikasinya itu apa. Kemarin tuh kalau nggak salah saya sempat ketemu yang seperti itu ya. Benar nggak ya? Ya kan ya? Oke. Ada yang tahu? Silahkan. Hitung ketangguhan, Pak. Ngitung siapa? Diril, gimana? Suara kamu rada putus-putus. Ketangguhan, Pak. Ketangguhan? Ketangguhan itu apa? Toughness. Toughness. Material. Kok bisa pakai integral gimana cara? Oh, oke. Okay. Luas area di bawah kurva maksud kamu? Ya, bisa. Oke. Selain itu apa lagi? Ada yang punya ide lain selain itu? Ada yang punya ide lain? Silakan. Halo, halo, halo. Densitas elektron, Pak. Densitas elektron? Gimana caranya itu? Nggak tahu, saya baru keinget aja. Baru-baru ini dicatat soalnya. Densitas elektron? Gimana cara pakai integral ya? Saya nggak kebayang malah. Kalau menghitung massa dari menghitung suatu volume, ya memang iya kita bisa menggunakan integral. Bentuknya tertentu, kita bisa menghitung volumenya dengan menggunakan integral. Ya, kalau itu betul. Tetapi kalau densitas, ya mungkin hubungannya dengan volume ya. Jadi massa totalnya kita sudah tahu, volumenya kita cari dengan integral, baru kemudian kita cari densitasnya dari situ. Ya mungkin bisa seperti itu. Ada lagi yang punya ide? Rizky Nadifa. Ya, Pak. Enggak, Pak. Enggak ada ide, Pak. Enggak ada, Pak. Belum kepikiran. Belum kepikiran. Rizky Nadifa, kamu sekarang lagi mengambil mata kuliah mekanika mekanika material tidak? Iya, Pak. Materinya sekarang sampai di mana ya, Rizky Nadifa? Mekanika material tuh kemarin, bentar Pak, saya buka catatan dulu. Buka catatan dulu, waduh. Mana? Yang ada siapa sih? Pak HJ, Pak. Ini, Pak, nyampe uji puntir. Uji puntir. Oke, sebelum uji puntir apa? Uji tarik. Bukan. Iya, deh. Uji geser. Geser? Nah, urut-urutannya kok ada? Aneh. Bentar. Apa saya skip nulis ya? Pokoknya tarik, geser, sama puntir, Pak. Bendingnya mana? Bending. Nah, bendingnya tidak dibahas. Lu nggak tahu, Pak, saya lupa. Ya, jangan lupa dong. Ada yang bisa bantu? Coba kamu tunjuk teman kamu yang bisa bantu kamu. Ini biar kalian itu punya ketertarikan lah ya. Ketertarikan terhadap mata kuliah ini. Coba kamu tunjuk teman kamu untuk bantu kamu. Silakan Hanan, siapa? Pak. Hah? Hanan. Oke, silakan Pak. Hanan. Bukan saya loh ya yang ngerjain kamu ya, Hanan ya. Oke, Pak. Kemarin Hikmat itu tuh baru belajar ini tentang axial load gitu, kayak tentang ini sih
hilang. Ya axial load kalau nggak salah. Aksial? Nggak mungkin dong. Udah minggu kesini masa baru aksial load? Kemarin tuh, iya nggak sih? Iya nggak sih? Kok nanya? Iya benar beban aksial mana ya? Beban aksial? Ingat banget. Terus sebelumnya tuh belajar yang nyampe bahas apa kayak poison ratio yang gitu-gitu. Oke. Berarti Pak Hermawan kelihatannya membahas lumayan dalam tentang pengujian material terlebih dahulu ya. Jadi uji tarik, uji-uji macam-macam dibahas untuk mendapatkan properti-properti material apa-apa saja. Baru sekarang pembahasan tentang tegangan akibat pembebanan itu baru sekarang ya? Kayaknya gitu sih Pak. Oke. Iya benar-benar aksial. Aksial load. Kesyar, bener nggak tuh Kesyar? Halo Kesyar? Halo Pak. Betul nggak itu Kesyar? Kemarin sebenarnya saya itu Pak, putus-putus waktu kuliah. Tapi saya nangkapnya benar sih Pak. Oh, aksial load. Berarti memang kalau kayak gitu memang di material pembahasan tentang pengujiannya memang cukup lama ya? Iya, kayak uji tarik, uji geser dulu. Oke. Sip. Nah, menurut kalian setelah gaya aksial, tegangan akibat gaya aksial, itu apa lagi yang akan dibahas? Ada yang tahu tidak? Yang di sini yang paling jago mekanika material siapa? Mekmat. Tolong tunjuk satu orang dong. Silakan siapapun. Rehan Aksat. Halo Pak. Ya, Rehan. Tolong tunjuk teman kamu satu yang menurut kamu paling jago di mekanika material. Jago ya Pak. Yang kalkulasinya paling jago lah, kalkulasi atau fisikanya, matematik sama fisikanya paling jago. Sangkatan. Kayaknya sih, siapa ya Pak? Kayaknya sih ini Pak, si Ian Pak. Ian itu siapa nama lengkapnya? Paramadina Pak. Oh, Paramadina, oke. Kelihatannya Paramadina memang paling jago di angkatan kalian gitu ya. Paramadina mana Paramadina? Hadir Pak. Enggak Pak. Susun itu Pak. Susun? Lihat dikasih yang apa? Kalau saya jadi kamu ya saya aminin Paramadina. Amin Pak. Ya. Nah, udah gitu. Bagus ya. Nah, menurut kamu, kamu udah sempat baca-baca belum? Biasanya kalau yang anak-anak rajin itu biasanya sudah sempat baca-baca. Setelah ini tuh apa gitu? Kebayang nggak? Setelah materi apa Pak? Setelah materi apa namanya tegangan akibat uji tarik itu akan apa? Uji tekan Pak. Uji tarik sama uji tekan itu mirip-mirip, nggak usah dibahas lagi. Itu gaya aksial ini ya. Jadi akibat Iya, gaya aksial, nah ini. Oke, kalau kayak gitu ya. Karena kalau misalkan tidak saya bahas terlebih dahulu, yang ada kalian malah bingung nanti. Aplikasinya akan di mana sih integral ini. Oke. Yang pertama, kalian sudah belajar dari Pak Hermawan konsep tegangan, kan ya? Udah Pak. Udah, oke. Saat kita mempunyai suatu struktur, lalu kita tarik seperti itu, kemarin pasti diajarkan kan beban aksial ya. Misalkan gayanya itu adalah F, seperti itu. Kalau kita melihat kita potong si struktur tersebut ya, lalu kita lihat secara detail pada potongan tersebut, potongan yang terjadi. Oke. Pada potongan ini, itu dia akan terjadi yang namanya tegangan, dan untuk kasus gaya aksial, tegangannya itu dianggap terdistribusi merata, betul kan ya? Dianggap terdistribusi merata dan besarnya adalah F per A, dengan A-nya itu adalah cross section areanya, betul tidak? Betul Pak. Oke. Nah, kalau saya balik, saat saya mengetahui tegangan pada suatu potongan permukaan seperti ini, saya tahu distribusi tegangannya itu seperti apa. Tegangan normalnya distribusinya seperti apa. Saya tahu itu. Nah, kalau saya tahu fungsi tegangannya, saya ingin cari tahu gaya total akibat tegangan tersebut, caranya bagaimana?
Para Madina, ya, karena kamu dianggap yang paling pintar di kelas, tolong bertanggung jawab ya untuk menjawab ini. Oke, karena kamu diberi kemampuan, kamu harus level tanggung jawabnya harus lebih tinggi, para Madina. Gimana para Madina? Gimana Pak? Saya agak nggak nangkep gitu Pak. Saya punya distribusi tegangan pada suatu potongan. Dan kita tahu itu ada gaya luar yang terjadi di sana, tapi kita tidak tahu besar gayanya berapa. Oh iya. Kalau misalkan saya sudah tahu distribusi tegangannya seperti apa, fungsi tegangannya itu saya sudah tahu. Iya. Fungsi tegangannya itu saya sudah tahu. Saya ingin cari tahu gaya, total gaya akibat tegangan tersebut. Caranya bagaimana? Integral itu bukan Pak? Tegangan sama luas. Kan. Bagaimana Paham, caranya? F itu sama dengan integral untuk seluruh permukaan dari tegangan gini. Seperti itu ya para Madina? Iya Pak. Jadi artinya apa? Arti integral ini apa? Artinya adalah kalau misalkan kita lihat si potongannya itu seperti ini. Ini potongannya ya, bagian potongannya. Kalau saya lihat ada satu dA di sini ya, A kecil di situ. Oke. Tegangan yang terjadi pada si elemen kecil itu seperti apa? Kita tahu nilainya. Oke. Tegangan tersebut dikalikan dengan dA-nya, itu akan jadi gaya yang terjadi pada satu elemen kecil ini. Dan gaya tersebut harus dijumlahkan semua ke seluruh area yang lain. Oke. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan integral ini. Ya, seperti itu ya. Jadi, sebenarnya rumusan dasarnya, hubungan antara tegangan dan juga gaya, itu seperti ini. Tegangan normal dan juga gaya itu seperti ini. Sampai di sini ada yang paham, ada yang belum paham? Oke, saya balik pertanyaannya. Ada yang sudah paham? Paham, Pak. Hah? Siapa barusan? Kalian? Saya, Pak, ikhlas. Nah, sudah paham belum ikhlas? Sudah, Pak. Sejauh ini udah, Pak. Intinya itu adalah tegangan itu kita integralkan terhadap luasan, ya, suatu luasan, hasilnya adalah akan jadi gaya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah hal pertama yang nanti akan hal pertama yang berhubungan dengan gaya. Nah, selain itu, kalau kalian tahu juga di SMA atau di fisika dasar pertama itu gaya total yang terjadi kalau kita sudah tahu misalkan ya, ini ada suatu area, terus ada tekanan, distribusi tekanan yang terjadi pada area tersebut. Oke, distribusi tekanannya itu mengikuti suatu fungsi. P-nya ya, P-nya itu mengikuti suatu fungsi. Nah, kalau kita ingin mencari tahu gaya total akibat P di keseluruhan area tersebut, itu juga sama persis. Gaya totalnya itu adalah integral dari keseluruhan luasan P dA. Apabila P-nya itu tegak lurus terhadap bidang kontaknya, seperti itu. Jadi mirip-mirip sebenarnya. Ya, ini kalian saya yakin sudah paham tentang ini. Ini sudah dipelajari di SMA ya. Lalu apa lagi itu? Coba saya cek ya, apakah kalian benar-benar paham tentang fisika dasar kemarin. Di fisika dasar kemarin, kalian diajarkan tentang momen inersia massa tidak? Gerakan berputar tidak? Para Madinah, tolong bantu jawab saya. Saya sambil ambil minum dulu. Halo para Madinah? Iya Pak, diajarin Pak. Diajarkan. Momen inersia massa ya? Iya, momen inersia massa Pak.
Itu di SMA pun juga diajarkan kan? Iya, di SMA diajar. Nah, yang kamu ketahui tentang momen inersia massa itu bagaimana? Para Madina. Misalkan saya ingin mencari tahu momen inersia massa dari suatu batang tipis. Oke. Yang massa totalnya dia adalah M, dan diputar terhadap satu sumbu di ujung seperti ini. Inersia massanya apa itu? Panjang batangnya L. Masih ingat nggak, para Madina? Lupa sih, Pak. Kok bisa lupa? Ini semester lalu ya, para Madina ya? Semester 1, Pak. Semester 1. Cuman setahun yang lalu ya? Iya, Pak. Bahkan saya fisika dasar semester 1 kamu dapat A kan ya, para Madina ya? Iya. Oh iya. Kalau dapat A itu tahu artinya apa, para Madina? Iya, Pak. Tahu. Nggak boleh lupa. Dan harus benar-benar paham. Oke, para Madina, coba tunjuk teman kamu yang dapat A juga fisika dasar semester 1 ya. Aduh, saya nggak tahu, Pak. Kira-kira aja, kira-kira. Tahulah. Ucup, Pak. Ucup itu nama lengkapnya siapa, Ucup? Yusuf Nizar, Pak. Yusuf Nizar. Iya, Pak. Yusuf Nizar. Oh, oke. Ini kelihatannya yang menonjol tampangnya saya sudah mulai apalin ini ya. Yusuf. Kamu juga Ya, A kan ya? Kalau nggak salah sih iya, Pak. Tapi saya lupa. Salah. Nggak usah nggak usah merendah diri. Apa itu rumusannya? Gimana, Pak? Rumusannya apa itu? Oh, momen inersia. Secara konsep atau langsung rumus, Pak? Rumusannya ini. Kalau misalkan ada batang di ujung, batang tipis ya. Batang tipis di ujungnya kita putar, masanya dia adalah M. Momen inersia masanya apa? Penjumlahan dari massa bentar. Kan kalau momen inersia itu dalam suatu benda itu punya partikel banyak kan, Pak? Nah, betul. Kalau misal suatu benda itu diputar terhadap suatu poros, nah momen inersia tiap partikel itu beda-beda, Pak, terhadap porosnya. Berarti kalau misalkan ini ya, kita mulai dari dasar dulu ya. Karena ini nanti ada hubungannya dengan momen inersia polar yang akan kalian gunakan di mekanika material. Dan juga momen inersia area yang kalian gunakan di material. Jadi cara momen inersia massa ini mirip-mirip dengan itu. Jadi kalau misalkan kalian bisa menghandle ini, ya, kalian semua bisa menghandle apa yang nanti akan diajarkan oleh Pak Hermawan. Walaupun mungkin Pak Hermawan akan hanya memberikan rumusannya saja, tetapi di sini saya akan pastikan bahwa kalian tahu bagaimana cara mendapatkan rumusan tersebut. Seperti itu. Oke? Di prinsip saya, jangan pernah gunakan suatu rumus apabila kalian tidak paham dengan rumusan tersebut. Oke? Kalau misalkan kalian hanya menggunakan saja, itu kalian bukan engineer, tetapi kalian adalah user. Oke? Kalian di sini dilatih untuk menjadi engineer yang baik. Jadi, camkan itu baik-baik ya. Jangan pernah hanya menggunakan rumus. Tapi kalian harus tahu rumusan itu munculnya dari mana. Oke? Seperti itu ya. Ntar, saya coba pastikanlah dulu ya ke yang lain. Oktarina Cahyaning Tias. Iya, Pak. Fisika dasar semester 1 kamu dapat apa, Oktarina? Enggak, Pak. Oke. Tapi kamu tahu kan ya ada ini? Masih hafal nggak rumusannya? Massa dikali jarak kuadrat bukan? Massa dikali jarak kuadrat itu kalau kita mencari tahu momen inersia massa dari suatu partikel terhadap suatu sumbu perputaran ya. Misalkan sumbu perputarannya seperti ini, partikelnya di sini, jaraknya dia adalah R. Oke.
momen inersia masanya dari partikel tersebut adalah massa dari partikel tersebut, M besar ya, dikalikan dengan R kuadrat. Betul ya, Oktarina? Iya, Pak, saya ingat saya. Ya. Itu sebenarnya dasarnya dari situ. Yusuf, benar ya Yusuf? Iya, Pak. Terus ntar dikaliin suatu konstanta. Kalikan suatu konstanta? Maksudnya kalikan suatu konstanta, kenapa? Kalau cuma satu partikel ya tidak perlu dikali konstanta. Oh iya. Itu partikel ya? Saya kira Partikel. sistem benda. Kalau sistem benda? Kalau sistem benda, persebaran partikelnya tidak merata. Jadi harus... Terus bagaimana cara cari tahu rumusannya itu seperti apa? Ingat tadi kata-kata saya, jangan hanya gunakan rumusnya saja, tetapi kalian juga harus tahu itu munculnya dari mana. Dan saya yakin kalian diajarkan di semester pertama bagaimana mendapatkan rumusan dari momen inersia massa batang ini. Betul nggak, Yusuf? Lupa, Pak. Dapat A tidak boleh lupa. Para Madinah, betul tidak? Kenapa, Pak? Nah, kamu nggak dengerin malah tadi. Dengerin Pak, cuma skip dikit. Oke. Jadi, kamu tidak boleh hanya menggunakan rumusan saja para Madinah. Oh iya, Pak, kamu betul. harus tahu itu dapatnya dari mana. Dan saya yakin di semester 1 yang lalu harusnya diajarkan kan bagaimana cara mendapatkan rumusan itu? Iya, Pak. Tapi lupa. Lupa, Pak. Oh. Kalian baru setahun tapi udah lupa. Ada yang belum lupa? Saya itu ngambil mata kuliah ini 2003. Sekarang tahun berapa? 2020. 17 tahun, tapi saya masih belum lupa itu gimana tuh. Gimana para Madinah? Nggak boleh lupa ya. Siapa yang masih belum lupa? Silahkan. Bantu para Madinah dan Yusuf nih. Tanggung jawab mereka berdua besar itu ya. Ada yang mau membantu? Silahkan. Pakai integral bukan, Pak? Pakai integral. Siapa yang ngomong? Ki Andra, Pak. Ki Andra. Integralnya gimana Ki Andra? Gimana ya? Jadi kan benda itu terdiri dari partikel. Betul. Ya. Terus ya diintegralin buat yang setiap partikel di bendanya itu. Iya. Rumusan dasar integralnya bagaimana? Pertanyaan saya itu aja dulu. Nah, kalau itu saya lupa, Pak. Kelihatannya tebakan saya kamu juga dapat A ya Ki Andra ya? Enggak, Pak. Tapi paling nggak AB kan ya? Iya. Nah, itu juga nggak boleh lupa Ki Andra. Oke. Ada lagi yang masih bisa membantu saya? Tolong bantu saya. Indrajaya Budiarso. Ya, Pak. Tolong bantu teman-teman kamu tuh. Jangan sampai lupa. Masa fisika dasar lupa? Nah, itu bukan Pak yang sigma MR kuadrat. Sigma MR. Kalau itu sigma, bukan integral ya. Ya boleh lah ya. Oke, integral. Integral MR kuadrat gitu. Atau gimana? Oke, ini integral, RDR, Pak. bukan, Pak. Hah? M kali integral RDR. M, R, DR. M-nya kan konstan gitu ya, Pak. Jadi Masanya konstan. Yang berubah itu si jaraknya. Misalkan kayak yang tadi kan batangnya panjangnya L. Nah, jadi tuh yang mempengaruhi momen inersianya perubahan jaraknya itu, Pak. Ini kamu udah terlalu jauh gitu. Dan bisa jadi konsepnya malah kamu tidak paham. Oke, ini saya jelaskan dengan pelan-pelan ya. Kalian seharusnya kalau misalkan tahu benar konsepnya, tidak akan ada masalah di sini. Misalkan, saya punya massa kecil dari batang tersebut, kalau misalkan batang keseluruhan ini panjangnya L besar, massanya dia adalah M besar ya. Oke. Saya punya elemen kecil di sana, ya. Itu dia posisinya ini Y ya. Misalkan ini posisinya dia adalah Y. Posisi elemen tersebut adalah Y. Lalu ketebalan si elemen tersebut adalah DY. Bukan ketebalan sih ya, mana maksudnya? Delta panjangnya dia adalah DY. Masanya dia saya asumsikan sebagai dN.
Oke? Nah, kalau massa kecil ini massanya adalah dm, oh ya udah nggak apa-apa, dm ya. Massa kecil itu adalah dm. Momen inersia dari si massa kecil itu nilainya berapa? Tolong bantu saya. Silahkan siapapun yang bisa. Momen inersia, massa, dari si massa kecil ini, si bagian kecil tersebut, nilainya akan berapa itu? Jarak dari sumbu perputarannya adalah Y. Kalau nggak ada yang jawab, saya tunjuk aja. Saron sifanya. Halo Pak. Ya gimana Saron? Kalau ada massa kecil di titik tersebut, massanya dm, jaraknya dari sumbu perputaran Y, momen inersia massanya dari si massa kecil tersebut apa? Nggak tahu Pak. Aduh. Tadi siapa yang mau jawab tadi? Saya Pak. Saya itu siapa? Devin. Devin, oke silakan Devin. DM dikali Y kuadrat bukan Pak? Betul sekali. DM dikali Y kuadrat. Sesimpel itu ya. Jadi, kalau misalkan ada massa kecil, massanya DM, oke, jaraknya dari pusat perputaran adalah Y, momen inersia massa dari massa kecil tersebut adalah seperti ini. Ini mengikuti prinsip ini kan ya? Sama persis. Massa dikali jarak terhadap pusat perputaran. Jadi, setiap massa kecil yang ada di batang tersebut, ya, misalkan massa kecilnya ada di sini ya, kalau misalkan jaraknya itu misalkan Y2, ya dia akan dm di situ dikalikan dengan Y2 kuadrat, seperti itu. Itu momen inersia di massa kecil tersebut. Nah, karena ini terdiri dari banyak sekali massa kecil, si batang tersebut terdiri dari banyak sekali massa kecil, kita harus jumlahkan semua massa kecil tersebut. Dari Y sama dengan 0, di sini ya, di pusat perputaran, sampai ke Y sama dengan L, di ujungnya, ujung satunya lagi. Oke, kita harus jumlahkan semua. Nah, penjumlahan seluruh massa kecil itu bisa direpresentasikan dengan integral. Karena inersia dari si massa kecil yang tadi kita sudah tunjukkan di situ ya, yang sudah saya lihat di situ, aduh hilang. Oke, inersia dari si massa kecil tersebut adalah dm dikalikan Y kuadrat, ya tinggal saya integralkan. Oke, integral dim dari Y sama dengan 0 sampai dengan L. Oke, nilainya itu akan jadi IM-nya, momen inersia massa keseluruhannya. Di mana dia integralnya akan sama dengan sisi ini diintegralkan, ya, sisi kanan ini diintegralkan. Kalau sisi kanan tersebut diintegralkan, ya berarti Y kuadrat dm dari 0 sampai L. Seperti itu ya. Ini adalah rumusan dasarnya saat kita menghandle suatu benda, bukan partikel. Y kuadrat dm. Kebayang dulu nggak di sini? Dengan Y itu adalah jarak dari pusat perputaran. Saya pelan-pelan di sini. Saya mulai dulu dari para Madinah. Iya Pak, paham. Ingat juga rumus ini, udah ingat Pak. Cuma ingat, setelah saya ingetin ya? Iya Pak. Cuma kayak masih agak gimana ya? Kayak bingung gitu Pak. Y kuadrat kan dia berubah terus ya Pak. Betul. Gitu. Makanya kita integralkan, karena Y-nya itu ada variabel para Madinah. Tapi tadi maksudnya tujuan dari integral itu buat nyatuin M yang itu nggak sih Pak? Ya, menjumlahkan semua massa kecil tersebut, semua inersia yang disebabkan oleh massa kecil di setiap partikel. Kebayang tidak? Tujuannya. Iya Pak. Tapi nanti jadinya M besar Y kuadrat nggak sih Pak? Oh ya beda. Beda dong. Enggak dong. DM-nya belum selesai nih. Ini baru rumusannya. Ini
Bentar, kamu ngintegratin dari 0 sampai L, Y kuadrat dm. Fungsinya apa itu? Variabelnya apa? M atau Y? Balik lagi ke seperti yang sebelumnya ya. Kasus kemarin turunan, kalau misalkan kalian menurunkan, kalian melakukan optimasi, saat kita punya dua variabel, bisa nggak itu? Susah kan? Iya, Bang, nggak bisa, Pak. Oke, jadi sekarang yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus mengubah dua variabel ini, Y kuadrat dan juga dm ini menjadi satu variabel. Tapi dasar integralnya seperti itu. Oh iya, Pak. Kebayang kan ya? Kebayang, Pak. Saya belajarnya 17 tahun yang lalu, apa 18 tahun, apa 19 tahun yang lalu tuh. Iya, Pak. Itu istri saya tepok jidat ya. Mohon maaf ya kalau dosen kalian ini agak songong. Ya. Oke, lanjut. Sekarang. Menurut ada yang bisa bantu saya sekarang. Bagaimana mengubah dari dua variabel Y dan M, Y dan dm di situ, kita ubah jadi satu variabel saja. Ingin menjawab, Pak. Silakan, siapa nih? Daryl. Daryl. Oke, Daryl gimana? Fungsi massa jenis. Fungsi massa jenis boleh. Massa jenisnya apa, Daryl? Delta Y. Massa jenis dikali delta Y, oke. Bukan, maksudnya delta Y dikali DY. Delta Y dikali delta Y. Y itu menyatakan fungsi massa jenis yang dinyatakan dalam Y. Oke. Intinya gini ya. Intinya adalah kita harus mengubah dm ini dalam Y ya. Harusnya seperti itu kan ya? Iya, Pak. Nah, dm itu adalah massa di satu partikel ini, di mana panjangnya dia adalah dy. Nah, sekarang kalau saya tanya, massa persatuan panjang dari keseluruhan batang itu apa? Daryl? Massa persatuan panjang. Dari keseluruhan batang? Dari keseluruhan batang. Massa jenis maksudnya? Ya bukan. Massa jenis kita nggak punya di situ massa jenisnya. Enggak. Massa persatuan panjang yang saya tanya. Oh, itunya persamaannya gitu, Pak. Massa persatuan panjang di situ apa? Tinggal M per L kan ya? M per L, iya. Betul. Massa persatuan panjang itu tinggal M per L. Nah, kalau saya ingin tahu massa dari si partikel kecil ini, si dm itu, boleh tidak kalau saya dapatkannya dengan cara seperti ini? Boleh tidak? Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh, Pak. Boleh ya, Daryl? Para Madina boleh tidak? Boleh, Pak. Boleh ya? Ini kan massa persatuan panjang saya kalikan dengan si panjang partikel kecil tersebut, kan? Iya, Pak. Jadinya massa partikel kecil tersebut, kan, harusnya? Iya, Pak. Betul ya? Jadi dm-nya bisa kita ganti dengan itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang masih belum paham? Bagaimana kita mendapatkan si dm tersebut? Karena yang kita ketahui itu adalah potongannya. Jadi saya tidak peduli lebarnya dia berapa, tapi yang saya pedulikan itu adalah delta panjangnya dia, si partikel kecil tersebut ya, panjang partikel kecil tersebut adalah dy. Sedangkan panjang keseluruhan adalah L. Massa keseluruhan adalah M. Kalau massa persatuan panjang saya kalikan dengan si dy itu, saya akan dapatkan massa dari partikel kecil tersebut. Logis kan ya harusnya? Ya, seharusnya logis ya. Tadi satunya lagi tadi siapa tadi? Bentar. Raihan Akila, logis tidak? Halo Pak, halo. Ya. Logis tidak? Iya Pak, logis Pak. Oke. Boleh dilanjutkan ya berarti ya? Iya Pak. Pilar Bella, logis tidak? Iya Pak. Oke, nah sekarang kita coba lanjutkan. Kalau nilai dm-nya kita sudah tahu sekarang adalah M per L dikalikan dengan dy, kita bisa ubah ini fungsinya ya.
integral dari 0 sampai L, Y kuadrat dikalikan M dibagi L kali DY. Nah, sekarang yang saya tanya di situ, mana saja yang variabel, mana saja yang konstanta? Devin? Iya, Pak. Yang konstanta itu L, yang variabel itu Y kuadrat, yang konstanta itu M sama L, yang variabel Y kuadrat. Y. Y dan Y kuadrat itu variabel ya, berarti M per L boleh saya keluarkan, berarti ya. 0 sampai L, Y kuadrat dy. Ingat, saat kita mengintegralkan, kita bisa mengeluarkan semua konstantanya yang tidak ada hubungan dengan variabel yang diintegralkan. Oke. Nah, kalau kayak gini hasilnya bagaimana? Integral dari Y kuadrat dy itu berapa? Nah, jangan dulu jawab ya, saya coba tunjuk dulu. Christina Keili. Iya, Pak. Integral dari Y kuadrat dy itu apa nilainya? Sepertiga Y pangkat 3, Pak. Oke. M per L sepertiga Y pangkat 3. Batasannya dari 0 sampai L ya? Iya, Pak. Hasilnya bagaimana, Christina? Hasilnya nanti M per L kali L pangkat 3 per 3 ya? Langsung iya, gitu ya? Pak. Iya, langsung. Hasilnya jadi berapa tuh? M L kuadrat per 3 ya? Per 3, iya, Pak. Oke, terima kasih Christina. Paramadina. Iya, Pak. Sorry ya, kamu kena terus ya Paramadina. Iya, Pak. Nanti gantian ya, Pak. Ya tadi teman kamu yang satunya lagi siapa? Patah ya? Patah atau siapa tadi? Yang apa? Yang kamu tunjuk fisikanya bagus juga tadi siapa? Yusuf, Pak. Oh, Yusuf. Ya udah Yusuf aja deh kalau kayak gitu. Kasihan Paramadina, capek dia. Iya, Pak. Yusuf, bantu saya Yusuf. Benar nggak itu Yusuf? Benar, Pak. Betul ya Yusuf ya? ML kuadrat per 3. Oke, jadi ingat. Yang saya maksudkan di sini adalah, nah, mungkin kalian akan bisa survive sampai TPB hanya menghafalkan rumusan ini saja. Tetapi untuk kedepannya, itu ada baiknya kalau misalkan kalian tahu, misalkan kalian menggunakan rumusan A atau rumusan B atau rumusan C gitu, kalian tahu itu asalnya dari mana. Kalau kalian kalian paham benar isinya itu seperti apa, itu akan jadi sangat-sangat mudah sebenarnya. Oke, Yusuf ya? Iya, Pak. Oke, jadi seperti itu. Nah, kelihatannya karena ini sudah cukup lama, mungkin ini akan saya tutup dulu kelas kita hari ini itu sampai di sini. Walaupun setelah ini mungkin akan saya buka sesi tanya jawab dulu kalau ada pertanyaan tentang ini. Nanti hari Senin akan saya lanjutkan dengan integral yang lainnya. Yusuf Paramadina, itu mekanika material, itu akan ada kelas lagi kapan ya? Besok, Pak. Oh, iya, besok. Ya, udah bagus. Besok itu materinya akan apa itu? Biasanya kalau Jumat cuma bahas soal, Pak. Oh, oke. Berarti belum masuk ke tegangan lainnya seperti bending dan kawan-kawan ya? Oke, ini pertanyaan saya, selain hari Jumat, kuliahnya hari apa lagi ya? Mekanika material itu? Selasa, Pak. Oke, Selasa. Ya sudah, nggak ada masalah. Jadi intinya, nanti saya akan ajarkan terlebih dahulu yang namanya, momen inersia polar dan juga momen inersia penampang yang nanti mungkin kalian akan bisa gunakan di mekanika material. Oke, pada hari Senin. Gitu ya. Ada yang mau ingin ditanyakan tentang kuliah kita hari ini? Tentang integral, dan juga terutama yang tentang integral, kegunaan dari integral, lalu hubungannya dengan momen inersia massa yang sudah kalian pernah pelajari terlebih dahulu di semester 1 kemarin. Silakan jika ada pertanyaan. Sebelum saya bubarkan kelasnya.
Silakan. Gisela, ada pertanyaan Gisela? Belum, Pak. Oke. Ada yang masih ada pertanyaan? Silakan. Pak, mau nanya. Silakan. Anissa ya, silakan Anissa. Kalau bahas masalah yang batang tadi, berarti bentuk permukaan alasnya itu nggak berpengaruh ya, Pak? Gini, kalau yang ini, maksud kamu cross-section area-nya ya? Nah, Iya. untuk yang kasus sekarang ini, makanya tadi saya bilang dari awal, itu batang tipis. Jadi, cross-section area-nya itu sangat-sangat tipis sekali gitu. Kecil ya cross-section area. Jadi, itu bisa di-ignore. Jadi, kayak kita integralnya hanya ke satu sisi aja, Y saja. Kalau misalkan kasusnya agak sedikit berbeda, misalkan kasusnya itu adalah silinder tebal seperti ini ya. Ini gambar saya ngaco. Misalkan silinder tebal seperti ini. Oke, kita putar terhadap salah satu sumbu ini ya, misalkan. Tapi silindernya dianggap tebal. Ya tidak bisa seperti itu. Karena posisi satu dan yang lainnya akan mempengaruhi momen inersia masanya. Tapi yang kasus yang tadi kita integralkan itu adalah batang tipis sekali. Tipis sekali. Mungkin mirip dengan garis lah ceritanya. Kalau yang tebel tuh nanti pakai massa jenis berarti ya, Pak? Pakai massa jenis ya, dan juga integralnya bisa jadi integral lipat. Kita tidak bisa mengintegralkan hanya ke satu arah saja. Karena secara volume itu kan integralnya akan 3 dimensi kan ya? Iya. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Seperti itu. Masing-masing, intinya adalah di sini kita akan mempunyai suatu volume kecil. Ya. Kalau volume kecilnya itu jaraknya misalkan tertentu, misalkan Y dari jaraknya misalkan tertentu dari si sumbu putarnya, ya ini jadi momen inersia untuk volume kecilnya itu adalah ya itu dm dikalikan dengan misalkan jaraknya jangan Y lah, R ya, dm kalikan R kuadrat misalkan seperti itu. Tapi ini volume kecilnya itu ada banyak sekali dan itu integralnya harus ke 3 dimensi. Gitu Anissa. Terima kasih. Nah, pertanyaan saya, kalau kayak gini mungkin akan terlalu susah ya. Mungkin pol-polan ya, pol-polan yang nanti akan saya berikan ke kalian, paling seperti ini. Ya. Ada plat tipis berputar terhadap satu sumbu seperti ini. Nah, kalau itu integralnya hanya lipat 2 saja. Yang mungkin masih bisa masih mudah untuk bukan mudah sih, maksudnya lebih sulit daripada yang batang tipis, tetapi masih bisa untuk diselesaikan. Tidak terlalu sulit seperti integral volume yang ada di situ. Oke. Kelihatannya saya akan batasi untuk yang tidak terlalu sulit. Intinya adalah saya ingin pastikan bahwa kalian mengerti dasarnya. Jadi lebih baik kita membahas kasus-kasus yang tidak terlalu kompleks, tetapi kalian tahu dasarnya, dibandingkan dengan kalian bisa menyelesaikan kasus-kasus kompleks, tapi kalian tidak tahu dasarnya. Itu sih. Oke, gitu ya Anissa ya? Oke, Pak. Ada lagi yang bertanya, silakan. Sebelum saya bubarkan kelasnya. Fahri Habibi. Nggak ada, Pak. Kesyar, ada masalah Kesyar? Sejauh ini aman, Kak. Oke. Faiz? Aman ya Faiz ya? Atau enggak? Aman, Pak. Aman, oke, sip. Ada lagi yang bertanya, silakan. Kelihatannya tidak ada. Oke, jadi mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin coba kalian pahami terlebih dahulu tentang integral ini. Nanti saya akan bahas kasus-kasus lainnya di hari Senin yang meliputi bagaimana kita mendapatkan momen inersia area, momen inersia polar, selain itu bagaimana kita menghitung sentroid, ya, pusat massa dari suatu benda misalkan, lalu
bagaimana kalau misalkan kalau yang tadi itu kan batang ya, batang terhadap salah satu ujungnya. Ya, batang terhadap salah satu ujungnya. Nah, tetapi kalau misalkan kita ingin mencari tahu momen inersia dari batang tersebut, tetapi tidak terhadap salah satu ujungnya, tetapi terhadap jarak tertentu, misalkan R, misalkan. Itu bagaimana? Oke. Jadi, semuanya akan saya bahas pada hari Senin. Seperti itu. Oke. Kelihatan cukup ya untuk kuliah kita hari ini. Sampai ketemu hari Senin. Ya. Tolong jangan lupa nanti hari Senin pastikan bahwa kalian absen ya. Jangan sampai ada masalah di absensi lagi. Oke, kelihatannya mungkin kuliah kita hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.